yang artinya adalah abad-abad kegemilangan. Karena betul memang abad kegemilangan itu terjadi di zamannya Sulaiman Al-Qanuni. Dimulai dari Muhammad Al-Fatih, lalu kemudian dilanjutkan sampai Sulaiman Al-Qanuni. Setelah itu kemudian turun nulis harem juga ya? Enggak, ini bukan nulis harem juga. Bukan. Bukan. Nah, ini adalah tulisannya Robert Crowley. Ini adalah seorang penulis yang cukup tendensius terhadap Islam, tapi bahkan dia memulai dengan sebuah judul yang sangat luar biasa, Empires of the Sea. Ini adalah bagaimana melukiskan ketika Al-Qanuni mengganti hegemoni Romawi, lalu kemudian membuat sebuah pasukan laut yang lebih besar daripada gabungan seluruh negeri-negeri Mediterania. Nah, ini adalah kemudian yang juga sangat terkenal sekali. Ini adalah bangkitan mutunya Khilafah Utsmani dari Muhammad As-Salabi. Ini kemudian melukiskan bagaimana Sulaiman Al-Qanuni yang sesungguhnya. Nah, tapi ini adalah fakta sejarah yang memang tidak bisa diubah, bahwa Sulaiman Al-Qanuni adalah seorang yang sangat hebat, luar biasa, magnificent. Peninggalannya itu sangat luar biasa banyak sekali, dan bahkan sekarang langit-langit Turki itu semuanya dihiasi oleh beliau. Beliau punya satu arsitek master namanya Mimar Sinan. Mimar Sinan yang kemudian membuat ratusan landmark di Turki. Dia punya kartografer sekaligus admiral laut namanya Piri Reis. Piri Reis yang membuat kemudian banyak sekali peta-peta yang digunakan sampai dengan sekarang. Bahkan ketika dibandingkan dengan Google Map, persis dengan Google Map pada dibuat pada tahun 1500-an. Dia punya kemudian admiral laut namanya Khairuddin Barbarossa, yang disesatkan lagi oleh orang-orang barat ketika menulis Pirates of Caribbean dari Henry Barbosa, yang kemudian disesatkan lagi oleh orang-orang barat sebagai seorang pirates yang sangat keji sekali, terkenal sebagai Red Bear gitu kan ya, si janggut merah. Dan dia juga punya banyak sekali prestasi-prestasi yang lain. Nah, saya juga sudah nonton ini Muhtesyem Yüzyıl, bahkan ketika saya berada di Turki, saya nonton itu, dan kemudian saya nonton versi Indonesianya. Dan saya tanya pada orang-orang di Turki, dan perlu Pak Deddy tahu bahwa di Turki ini serial mendapatkan penentangan keras. Di awalnya ya? Bukan awalnya, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang mendapatkan penentangan keras dari masyarakat, karena ini mencoreng nama mereka sebagai ya walaupun mereka bergerak dari ranah nasionalis ya. Bahwa ini menceritakan bahwa orang Turki itu mohon maaf gila cewek. Kemudian intrik-intrik yang terjadi, perebutan kekuasaan, perebutan mahkota, pembunuhan terhadap anak-anaknya sendiri. Bahkan kemudian Sulaiman diceritakan disetir oleh Roxolana, harem itu yang ditulis oleh orang yang juga tidak punya basis data sama sekali. Dan saya sudah menyelusuri basis data itu sama sekali nggak ada. Nah, bahwa jadi agak sedikit keras, tapi benar kalau kita katakan bahwa serial ini adalah bagian daripada fitnah. Nah, kenapa fitnah? Karena nama Sulaiman ini sudah dipakai dan tidak fiktif, dan dia tidak fiktif seperti yang dikatakan oleh Mbak tadi. Bahwa ini benar-benar ada ini Sulaiman ini. Nah, ketika kemudian ini terjadi, Mas, boleh nanti cek di Grassroots, dan itu juga sudah datang ke kita, bahwa apa yang orang lihat ketika menyaksikan film Sulaiman. Bukan kebaikan terhadap Islam, karena kalau kebaikan terhadap Islam mereka cukup bacain juga udah dapat semua. Tapi ketika mereka melihat sinetron tersebut, yang mereka dapat justru sebaliknya. Jadi sebenarnya khalifah tuh ngapain kerjaannya? Main cewek, tambah istri, berada kemudian di kamarnya, kemudian intrik, nggak bisa menyelesaikan intrik dengan anaknya sendiri. Padahal dalam kemudian referensi yang kita tahu, bahwa Sulaiman Al-Qanuni ini dalam beberapa tahun tertentu dia pergi berjihad 3 bulan sekali. 3 bulan sekali pergi berjihad. Bagaimana mungkin 3 bulan sekali pergi berjihad? Menyiapkan pasukan, mengatur ekonomi, sampai dia dikatakan Al-Qanuni, pembuat hukum yang paling baik, the law giver. Bahkan waktu itu merica dia, ditimbang sama dia dan diukur kemudian berapa dapatnya untuk satu kali jualan, ini standarnya berapa. Madrasah semuanya kemudian dibenahi, sampai bahkan mengirimkan bantuan buat Indonesia. Pada tahun 1564 itu Aceh mengirimkan utusan kepada Utsmani, lalu kemudian meminta agar kapal-kapal Utsmani menjaga wilayah Aceh daripada Belanda, dan itu dikabulkan oleh Sulaiman Al-Qanuni yang waktu itu menjadi khalifah kaum muslimin yang diceritakan oleh Ustaz Ismail tadi. Dan itu kemudian memiliki sebuah sejarah yang besar dengan Indonesia juga. Makanya sekarang di Aceh banyak sekali Pasa itu ketika digambarkan dalam filmnya 99 Cahaya di Langit Eropanya Hanum, Pasa itu digambarkan sebagai klan atau marga, salah besar. Pasa itu bukan marga, Pasa itu adalah jenderal artinya. Jadi Pasa ini adalah sebuah jabatan orang tuh jenderal, sehingga Pasa ini banyak sekali di Aceh yang sekarang dianggap sebagai marga. Nah,